Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Fazlur Rahman dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Umar bin Abdul Aziz, mantan khalifah. Kelahiran, tanggal 2 November tahun 682 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Meninggal, Deir Sarki, Suriah. Orang tua, Abdul Aziz bin Marwan, Leila bin Asim. Kakek nenek, Marwan bin Al-Hakam, Asim bin Umar, Laila bin Zaban ibn Al-Asbaq. Paman, Abdul Malik bin Marwan. Buku, La Correspondance de Umar et Leon, vers 900. Anak, Abdul Malik bin Umar, Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 dari 14 khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Kepemimpinannya dianggap yang paling sukses di sepanjang kekhalifahan. Bahkan, Umar bin Abdul Aziz sampai mendapatkan gelar Khalifah Rasyid yang kelima karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Tidak terlalu berlebihan jika menyebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah tersukses di sepanjang sejarah kekhalifahan. Sebab, di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi semakin sejahtera karena pajak semakin ringan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Umar bin Abdul Aziz juga merupakan sosok pemimpin yang sangat menentang tindak korupsi. Bahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mau mengembalikan harta hasil tindak korupsi dari pemerintah sebelumnya. Tentu saja, sosok Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok yang wajib diteladani oleh siapapun, terutama bagi para pemimpin yang memegang amanah untuk memerintah sebuah negara. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Umar bin Khattab. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang dari gubernur klan Umayyah. Ia seorang yang pemberani lagi suka berderma. Ia menikah dengan seorang wanita solehah dari kalangan Quraisy lainnya, wanita itu merupakan keturunan Umar bin Khattab. Dari ibunya, darah Umar bin Khattab mengalir dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di Dihulwan, sebuah desa di Mesir, tahun 61 atau sekitar 681 m. Umar bin Abdul Aziz besar di lingkungan istana, di mana dia hidup dengan kekayaan yang melimpah. Meski demikian, kedua orang tua Umar bin Abdul Aziz tidak lupa untuk membekalinya dengan ilmu agama. Ayahandanya mengirim Umar ke Madinah untuk berguru kepada Ubaidillah bin Abdullah. Bahkan sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz bergaul dengan para pemuka agama, ahli fikih, dan ulama. Maka tidak mengherankan jika Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai sosok yang saleh. Bahkan Zaid bin Aslam berkata, saya tidak pernah melakukan salat di belakang seorang imam pun yang hampir sama salatnya dengan salat Rasulullah SAW, daripada anak muda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika ayahnya meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz diminta untuk datang ke Damaskus. Di sana dia dinikahkan dengan Fatimah, putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu, ketika Abdul Malik bin Marwan meninggal, kekhalifahan diwariskan kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian pada tahun 86 Khalifah Al-Walid mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah. Namun, pada tahun 93 Khalifah Al-Walid memberhentikannya karena kebijakan Umar tidak sejalan dengan kebijakannya. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung sebentar, hanya 2 tahun setengah. Meski hanya dalam waktu singkat, namun Umar bin Abdul Aziz telah menjadi pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyat. Setidaknya ada sejumlah daftar pencapaian membanggakan yang diraih oleh Umar bin Abdul Aziz, antara lain sebagai berikut. 1. Pencapaian Umar bin Abdul Aziz di bidang agama. Di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ajaran Islam kembali menjadi rujukan mengenai cara hidup dan caranya memerintah. Dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi menjadi ajaran lagi. Dalam membuat agenda kerja, Umar bin Abdul Aziz melibatkan para ulama besar seperti Sulaiman bin Umar dan Hasan al-Basri. Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Umar bin Abdul Aziz juga mengumpulkan sejumlah hadits dan kemudian dipilah antara hadits yang sahih dan palsu. Pemilihan hadits tersebut dikerjakan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Prestasi Umar bin Abdul Aziz pada masanya memiliki orientasi dalam kepemimpinannya. Ia berhasil memperluas wilayah dengan metode dakwah serta penekanan amar ma'ruf nahi mungkar.
Bahkan dalam perluasan wilayah, ia tidak menggunakan kekuatan militer. 2. Pencapaian Umar bin Abdul Aziz di bidang ilmu pengetahuan. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz mengadakan sebuah pertemuan pendalaman pada ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dengan memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir ke Antioche dan Haran, Turki. 3. Pencapaian Umar bin Abdul Aziz di bidang sosial dan politik. Umar bin Abdul Aziz juga memiliki gebrakan besar pada bidang sosial politik. Di antara gebrakannya adalah A. Menggunakan perilaku politik yang dilandasi dari nilai kebenaran dan keadilan. B. Mengutus delegasi dalam mengawasi kinerja para gubernur. Hal ini dilakukan di sejumlah daerah, supaya bisa menerapkan kebenaran dan keadilan dalam menjadi pemimpin. C. Memecat para gubernur yang tidak melaksanakan perintah agama dan senang menzalimi rakyatnya. Kemudian diganti dengan gubernur yang takwa dan bersih. D. Di bidang ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menurunkan pajak sehingga rakyat tidak terbebani. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas model kerja paksa, memberdayakan lahan pertanian, membangun irigasi, sumur, dan jalan raya, serta memprioritaskan fakir miskin dan anak yatim. Demikianlah biografi singkat tentang mantan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Fazlur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.